من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المؤمنين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Kiai Haji Abdullah Munib LCMBD yang kami hormati, bapak-bapak, ibu-ibu, dan para santriwan santriwati Pondok Pesantren Al-Hikam Puri yang saya sayangi. Alhamdulillah, di pagi hari ini yang ke-161 ya, putaran, berarti berapa tahun ya, buat suwi teman pokoknya. Kita masih diberi kesehatan oleh Allah, masih diberi kesempatan untuk tetap istiqomah di jalannya. Semoga Allah senantiasa membimbing kita semua, memberikan jalannya kita semua sehingga istiqomah sampai akhir hayat kita, insyaallah husnul khotimah, amin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, ini memasuki hari ke 13 ya? 13. Saya ilingi wis matrung puluh bodoh padahal rada mulai.
Pulang ya, pulang. Sing dekat-dekat pasti pulang itu. Yeah. Di bulan Ramadan ini dan tahun kemarin itu memang spesial. Spesial, semua manusia seluruh dunia itu mencekam, ketakutan, ya. Jadi saking ketakutan ini ada orang jarang keluar rumah karena takut corona. Sampai belanja pun, ya, belanja pun itu nopo incang-incang ngoten niku, nopo delok saka jendela, kemudian si tukang tukang sayur yang datang ke rumahnya, beli apa bu? Oh beli gini. Loh, ternyata apa? Takdir Allah menghendaki lain. Justru sing ngoten niku malah kena. Gitu kan. Yang kudus nih. Justru niku malah kena. Oleh karena saya pun di saking susuke duit. Jadi disusui adalah duitnya itu membawa virus corona. Akhirnya juga kena. Kita hati-hati tetap, apa yang ditetapkan pemerintah selalu kita taati 3M. Tetapi ojo terlalu nemen lah. Sudah sedanten puniko sudah ada takdirnya, sedanten puniko sudah ada catatan di Lauhul Mahfuz bahwa A, B, C matinya kapan puniko semuanya sudah tercatat. Kita sudah hati-hati, kita sudah perfect dan lain sebagainya. Tapi kalau Allah menghendaki, ya kun fayakunnya Allah tetap jalan. Dan ini, corona ini, informasi terakhir kemarin wonten India niku terjangkit sekitar 230.000. Bahkan yang meninggal niku setelah niku wonten kegiatan niku jegur ning gone sungai, berendam secara bersama-sama. Bar niku mayat yang geletak yang pinggir jalan ning rumah sakit, masya Allah, pun pemandangan yang sangat mengerikan. Itu artinya apa? Bahwa kita diingatkan memang tidak main-main dengan hidup ini, tidak main-main dengan hidup ini. Pelajaran yang kita petik dari semuanya niki adalah kita harus tetap selalu waspada dan terus meningkatkan tentang keimanan. Pokoknya siap-siaplah, sewaktu-waktu kita dicabut, insya Allah kita sudah siap. Kemudian ulun itu sering melihat berita-berita terkini. Monggo bisa dibuka di YouTube, dan kita beritanya kan dari berita TV, kemudian dari media sosial, ada yang dari YouTube. Nah, rilis terakhir kemarin dari CNN, dari BMKG, niku sudah ada asteroid atau meteor yang panjangnya hampir 1 kilo. Niku sudah menuju ke bumi. Mungkin dibuka bisa. Menuju ke bumi sekitar 6 bulan lagi. Jadi ini penduduk bumi sudah bingung. Karena nek niku nabrak bumi, jadi ini sudah perjalanan. Bisa dibuka di berita. Sudah menuju ke bumi, diperkirakan April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September sudah nabrak bumi. Dan alhamdulillah di Indonesia dan Australia aman. Itu akan nabrak di bumi Eropa dan Amerika. Kita nggak tahu dasarnya seperti apa. Informasi yang ada di berita bahwa orang-orang Eropa dan Amerika akan bedol desa, bahasanya seperti itu, ngungsi bareng-bareng di daerah-daerah aman di Asia. Kita nggak bisa bayangkan Jadi ono meteor api jatuh. Nah, di tanggal 26 sampai 30 itu pakar-pakar astronomi sedunia niku kumpul di Austria. Untuk mereka supaya asteroid atau meteor ini nek jatuh itu tidak terlalu banter jatuhi merusak bumi. Itu baru mereka sampai dampak yang
terdepan itu sudah dipikirkan. Nah, informasi yang terakhir bahwa itu akan ditabrak dengan pesawat supaya hancur di udara. Kita nggak tahu dulu akan ditabrak. Jadi kekuasaan Gusti Allah kan harus dilawan. Saking bingungnya, menungso saking bingungnya dengan otak sudah nggak bisa, maka asteroid yang datang itu akan dibenturkan dengan pesawat. Nah, kita nggak tahu 6 bulan ke depan nanti seperti apa. Ya, informasinya seperti itu. Nih, lagi alhamdulillah informasi itu tersampaikan. Terus kemudian yang terakhir ini bukan promosi ya. Kloniku alhamdulillah ono YouTube, alhamdulillah dengan adanya media sosial, kloniku bersyukur, berterima kasih. Sebagai nopo di sana ternyata kita memang bisa berdakwah. Ya, kata sahabat mulai ngaji terus di live, kemudian di share dan sebagainya. Ini salah satu dakwah yang bisa di share setiap saat. Lah termasuk saya ini ternyata tergerak ya, membuat channel sing kuntum. Jadi informasi-informasi dari hadis, Al-Quran, kemudian dari ulama-ulama besar bercerita seperti ini, kemudian tak rangkum, tak sampaikan. Meskipun hanya 5-10 menit tak sampaikan. Saya merasa berterima kasih sekali karena kemarin tanggapannya itu luar biasa dari berbagai elemen itu. Nah, saya hanya berpikir seperti ini, seandainya Abah, Munib, saya dan lain sebagainya kemudian diambil oleh Allah, kita sudah punya salah satu tinggalan yang itu nanti akan dinikmati oleh anak cucu. Lah monggo misalnya panjenengan mengendaki puniko berseri ya. Jadi seperti channel saya niku Kartopati apa sih? Kartopel. Apa? Mari gua share mau. Channel TV lagi. Jadi setiap saat saya bisa membuat seperti kemarin kita merilis dasarnya doa. Jadi kalau cerita tentang ada doa orang yang sekian tahun tidak ketemu keluarga tapi dengan berdoa terus akhirnya sampai kepada ada saja jalan yang ditunjukkan oleh Allah sampai ke sana. Nasihat hidup ya, Kartopati nasihat hidup dengan klik tunggu. Insya Allah episode 1 sampai 1000 atau 2000 atau 3000 nanti terus menerus akan saya gencarkan. Jadi dakwah saya insya Allah juga hanya seperti itu ya, kita akan meninggalkan kebaikan di mana-mana. Pengajian pagi hari ini tentang apa nih? Hari Jumat. Keutamaan hari Jumat. Ya, ada hari yang utama, ada bulan yang utama, ada detik-detik yang utama. Punika sudah jelas semua. Nah ini kita akan ngaji tentang keutamaan hari Jumat. Monggo sebelumnya ngaji kita berdoa kepada Allah dengan membaca raditu billahi robba. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. 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 Monggo ana sapi lanjutkan. Tes.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya'i wa imamil mursalin wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Faqala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin Allahumma amin. Babu salatil Jumat. Bapak-bapak, Ibu, hadirin hadirat kaum muslimin muslimat yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, dengan nikmat dan hidayah Allah Subhanahu wa taala kita masih dapat melaksanakan berbagai kegiatan dan ibadah di bulan mulia, bulan suci Ramadan tahun 1442 Hijriah, yang mana pada hari ini adalah hari yang ke-13. Dan seperti yang di share ya, di grup ya maupun di Japri oleh tim publikasi, bahwa tema pengajian kita pagi ini adalah keutamaan hari Jumat. Ya, yang menggunakan kitab asli halaman 25, yang terjemahan 145 kakek 120 halaman. Qala Allah Ta'ala fil kitabil mubin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bay'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. Ya ayyuhalladzina hu eling-eling wong akeh aman kang beriman sapa alladzina idza nudiya kana diundang disolati maring salat min yaumil jum'ati saking dina Jumat fas'au monggo padha gumrigao sira kabeh cepet-cepet wae sira kabeh ila dzikrillahi atau tumandang sira kabeh ila dzikrillahi maring zikir Allah, maring eling Allah. Wa dzarul bai'a wa dzaru lan ninggal sira kabeh al bai'a ing jual beli. Dzalikum utawi mengono-mengono fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai' khairun iku bagus lakum kedue sira kabeh in kuntum lamun ana sira kabeh ta'lamuna iku padha ngerti sapa sira kabeh. Fa idza qudiyat mangono nalikane wasti tunaikan as-salat apa salat pantasyuru mangko nyebar sira kabeh fil ardi ing dalem bumi. Wabtahu lan kula sira kabeh min fadlillahi saking anugerah Allah. Wadhkuru lan eling sira kabeh Allah yang Allah kasiran kelawan eling kang akeh. La'allakum supaya sira kabeh tuflihuna iku padha bejo sapa sira kabeh. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Jumu'ah, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Yang tidak beriman tidak dipanggil ini, tidak dihaikan. Idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzaril bai'. Apabila telah dikumandangkan panggilan salat dari hari Jumat, artinya sudah ada azan salat Jumat sudah dikumandangkan, maka fas'au ila dzikrillah, maka bergegaslah menuju zikrullah, ingat kepada Allah.
Ingat kepada Allah artinya sholat, karena ada ayat yang lain wa aqimis sholat ala dzikri, jadikanlah sholat untuk mengingat aku. Wa dzarul bai', dan tinggalkan jual beli. Ini bagi pedagang itu kadang-kadang kalau di tempat-tempat keramaian, di pasar atau di pasar terutama, pasar-pasar tradisional yang ramai, yang besar, itu kalau menjelang Jumatan malah ramai. Ya, kalau imannya nggak kuat ya, iman mulai ramai ini masalah tinggal, akhirnya Jumatannya telat atau malah 12 lewat. Nah, ini perintah Allah, segeralah cepat-cepat menuju ke masjid untuk sholat Jumat dan tinggalkan jual beli. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang demikian itu segera melaksanakan sholat Jumat dan meninggalkan jual beli adalah lebih baik bagi kalian kalau kalian mengerti. Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Apabila sholat telah ditunaikan, sholat Jumat telah selesai ditunaikan, maka silakan kalian menyebar di muka bumi dan carilah anugerah Allah, rezeki dari Allah. Jadi yang pertama tadi perintahnya 2, yang kedua ini juga 2 perintahnya. Kalau adzan sholat Jumat sudah dikumandangkan, perintahnya segeralah menuju ke masjid untuk sholat Jumat dan tinggalkan. Yang kedua, perintah yang kedua, tinggalkan jual beli. Kalau sudah selesai sholat Jumat, perintahnya juga 2, fantashiru fil ardi, silakan menyebar kemana-mana ke tempat kerja masing-masing dan carilah anugerah dari Allah. Rezeki itu sudah ada bagiannya masing-masing. Ya, tidak perlu ngoyo banget. Yang ngoyo belum tentu kena. Semakin dikejar semakin lari. Ya, dan rezeki sudah ditentukan oleh Allah. Yang penting kita mau berusaha, kita mau mencoba kerja ini kurang cocok, tapi jangan dicoba-coba terus. Nah, kalau bedanya sudah rada cocok, coba ditekuni dulu. Ditekuni kok enggak, masih belum cocok, ya, coba lagi yang lain boleh. Ya, terutama kalau bisa istikharah. Jadi ini sebaiknya saya usaha apa? Istikharah, ya. Caranya sholat 2 rakaat, sholat 2 rakaat. Kemudian minta petunjuk pada Allah, ya Allah, pekerjaan apa yang cocok untuk saya, atau usaha apa yang cocok untuk saya, tunjukkanlah ya Allah. Nah, itu jelas nanti ada isyarat dari Allah. Bahkan kadang-kadang malah diberi mimpi. Ya, bagi misalnya orang yang cocok menjadi penjahit, ya adalah waktu setelah sholat istikharah dia mimpi ketemu penjahit atau melihat orang menjahit, atau mungkin kalau yang cocoknya dagang, kalau dagang pakaian, dan adalah waktu mimpi dia melihat pakaian banyak bagus-bagus, atau mimpi yang lain. Dan selain itu tentunya selain berusaha juga berdoa. Kemudian kalau sudah usaha cocok, sudah ada yang cocok, jangan lupa infaknya. Dan infak inilah yang insya Allah akan menjadikan usahanya barokah dan semakin rezekinya semakin melimpah insya Allah. Wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun, dan berzikirlah kepada Allah sebanyak-banyaknya. Jadi zikir itu tidak harus sambil duduk di atas sajadah, sambil pakai sarung, pakai peci. Kalau ibu harus pakai mukena, tidak. Ya, kapan saja, di mana saja kita boleh dan dianjurkan, diperintahkan untuk selalu berzikir sambil bekerja, sambil masak, sambil nyapu, ya, sambil
Sambil nyuci, kalau nyucinya nggak di kamar mandi, nggak di dekat WC, boleh. Sambil cuci piring, berzikir. Dan mengisi berapa setiap irisan satu zikir. Nanti selain barokah, masakannya semakin tua tambah sedap. La'alakum tuflihun, supaya kamu beruntung. Wa akhraja lan ngetake atau riwayatake al-Qudwani sampai Qudwani Ibnu Asakir lan Imam Ibnu Asakir an Abbas bin Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-jumu'atu hajjul fuqara. Al-jumu'atu dari salat Jumat hajjul fuqara iku hajine wong-wong fakir. Diriwayatkan oleh Imam Qudwani dan Ibnu Asakir dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Rasulullah bersabda, salat Jumat itu minangka hajinya orang-orang yang fakir, yang miskin. Ya, dalam istilah istilah kemampuan ekonomi, ya ada, atau lawan katanya kaya, itu ada miskin, ada fakir. Dua kata kalau bersatu, ya kalau bersatu berbeda, kalau terpisah itu. Idza istama'a tafarraqa, bahasa Arabnya itu. Wa idza tafarraqa istama'a. Kalau dua kata ini bersatu, maka artinya berbeda-beda. Tapi kalau berbeda terpisah, itu artinya sama. Kalau disebutkan hanya miskin saja, ini mencakup fakir dan miskin. Tapi kalau dua-duanya disebutkan fakir dan miskin, berarti itu mempunyai arti yang berbeda. Nah, bedanya apa? Bedanya kalau miskin itu orang yang sudah mendapatkan penghasilan, tetapi ya penghasilannya sudah agak bisa dicagerke gitu. Tetapi belum bisa memenuhi kebutuhan. Misalnya kebutuhan dalam sehari misalnya 100.000 ya, nggak usah macamnya lah, 10.000 ya penghasilannya satu hari baru antara 6 paling banyak 7.000, itu miskin. Nah, kalau fakir itu lebih parah, butuhnya 10.000 dalam sehari, penghasilannya hanya antara 3 atau 4.000, ini miskin. Ya, bahkan saya pernah melihat di YouTube apa di grup WA ya, ada seorang bapak-bapak sudah sepuh, umur sekitar 60-an, diwawancari pakai bahasa Sunda. Apa penghasilannya kalau kerja dan sehari dapat uang berapa? Ya alhamdulillah, kadang dapat 1.500, kadang 2.000. Masya Allah. Lalu semangat makannya gimana? Ya kalau ada uang ya makan, kalau enggak ya enggak makan. Nah terus gimana? Minum air putih. Nah, ada seperti itu ya. Fakir berarti. Wa Syafi'i ulang riwayat Imam Syafi'i wa Ahmad dan Ahmad an Sa'd bin Ubadah, saking Sa'd bin Ubadah. Sayyidul ayyami 'indallahi yaumul jumu'ati. Sayyidul ayyami utai pemimpine pira-pira dina indallahi indal mugi Allah yaumul jumu'ati iku dina Jumat. Wa wa ta yaumul jumu'ati a'dhamu kulli agung min yaumin nahri, tinimbang saking dina nahar, dina penyembelih kurban, hari raya Idul Adha. Wa yaumil fitri, lan hari lan dina fitri. Wa fi lan iku dalam yaumul Jumat khamsu khisalin utawi 5 pira-pira perkara. Fihi dalam yaumul Jumat khalaqallahu, khalaqa nyiptake Allah subhanahu Adam ing Nabi Adam. Wa fihi lan dalam yaumul Jumat uhbita, diturunake sapa Adam minal jannati saking swarga ilal ardi maring bumi. Wa fihi lan dalam yaumul Jumat tufiya, situ sapa Nabi Adam. Wa fihi lan iku dalam yaumul Jumat saatun utawi waktu la yasalu kang ora nyuwun al-abdu sapa kaula fiha ing dalam saat syai'an ing suwi-wiji illa a'tahu, kejaba maringi sapa Allah hu ing al-abdu iyahu ing syai'an.
Malam yasal selagi ini orangnya jaluk orang nyuwun sapa al-abdu isman ing dosa au qati'ata rahimin utawa ing mutus persaudaraan. Wa fi'lan dalam yaumul jum'ah taqumu bakal terjadi as-sa'atu apa dina kiamat. Wa ma min malakin muqarrabin wala sama'in wala ardin. Wa ma min malakin ora utawi malaikat muqarrabin kang dicedhakake wala sama'in lan ora langit wala ardin ora bumi wala rihin lan ora angin wala jabalin lan ora gunung wala hajarin lan ora watu illa wa huwa musyrikun min yaumil jumu'ati illa wa jaba utawi kang kabeh malaikat sama bumi langit dan terusé musyrikun iku seneng min yaumil jumu'ati saking dina Jumat. Diriwayatkan oleh Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal dari Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu Rasulullah bersabda sayyidul ayyami indallahi yaumul jum'ah. Pimpinan hari-hari yang paling hebat berarti pimpinan ada bagi Allah, menurut Allah adalah hari Jumat. Dan hari Jumat itu lebih agung, lebih istimewa daripada hari nahar, hari raya Idul Qurban, Idul Adha, dan hari raya Idul Fitri. Ada 5 hal penting dalam hari Jumat. Yang pertama, Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalam sebagai bapak atau nenek moyang manusia di hari Jumat. Yang kedua, Nabi Adam diturunkan oleh Allah dari surga ke bumi pada hari Jumat. Ketiga, Nabi Adam wafat hari Jumat. Yang keempat, fihi sa'atun la yas'alul 'abdu fiha syai'an illa a'tahu iyyahu. Pada hari Jumat ada waktu yang waktunya terbatas, tidak lama. Apabila seseorang bertepatan pada waktu itu, dia memohon kepada Allah apapun yang diminta, Allah pasti akan memberinya. Selama catatan S dan K berlaku, selama tidak minta dosa, yang diminta bukan dosa, dan tidak minta untuk memutuskan silaturahim. Yang kelima, hari kiamat akan terjadi pada hari Jumat. Jadi kalau ditanya kapan sih kiamat? Jumat. Jumat kapan tanggalnya? Tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa, tidak tahu. Yang penting, yang pasti hari Jumat terjadinya. Dan setiap malaikat, bahkan langit, bumi, angin, gunung dan batu semuanya suka, senang dengan hari Jumat. Wa muslimun lan riwayat sahih Muslim Abu Dawud Nabi Musa al-Asy'ari anak jatuhnya Abu Musa sami aiku krungu sapa Musa Rasulullah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu kang dawuh sapa Rasulullah inna sa'atal ijabati ma baina ayyajlisal imamu ila an tuqudus shalah. Inna sa'atal ijabati saat temene waktu ijabah ma iku waktu baina ayyajlisa kang ing dalem antarane yen to lungguh al imamu sapa imam ila an tuqda temu kemarin to ditekani atau dilaksanake as-salatu apa salat. Diriwayatkan Imam Muslim dan Imam Abu Dawud dari sahabat Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu bahwa beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sa'atul ijabah, ya, saat atau waktu. Tadi salah satu keistimewaan hari Jumat ada waktu apabila seorang memohon kepada Allah, minta kepada Allah, apapun akan dikabulkan permintaannya. Nah, waktu itu adalah ma baina ayyajlisal imamu ila an tuqdas shalah.
antara imam atau khatib duduk di antara dua khutbah sampai selesai sholat Jumat dilaksanakan. Nah, bagi yang melaksanakan sholat Jumat, bapak-bapak, ya kesempatannya pada waktu khutbah kedua berarti ya. Ya, mulai dari duduk di antara dua khutbah sampai khutbah kedua. Yang tidak usah banyak-banyak, diminta sedikitlah kalau dikabulkan kan lumayan. Nanti Jumat depan minta lagi yang lain. Kalau ibu ya kesempatannya lebih panjang. Wa Ahmadu lan kata Sami Ahmad wa Tirmidzi lan Imam Tirmidzi an Ibnu Umar saking Ibnu Umar radhiyallahu anhu ma min muslimin warawana utawi wong Islam ini min zaidah yang mutu kamati sapa muslim mati ing dalem dina Jumat aw lailatul Jumat utawa ing dalem bengi Jumat malam Jumat illa waqa jaba ngersa hu ing muslimin Allah subhanahu Allah taala fitnatul qabri ing fitnah kubur a'adzana Allah minha a'adzana muka-muka melindungi ing kita Allah subhanahu Allah minha saking fitnah kubur. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Tirmidzi dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang muslim yang meninggal pada hari Jumat atau malam Jumat, maka Allah akan menyelamatkannya dari fitnah kubur. Ya, semoga Allah melindungi kita semuanya dari fitnah kubur. Amin. Fitnah kubur bisa berupa ujian ataupun siksa kubur. Ketika ditanya oleh mungkar nakir termasuk ujian, fitnah. Nah, itu diselamatkan oleh Allah dari tidak bisa menjawab. Karena kalau nggak bisa menjawab atau jawab salah jadi kabur. Wa Tabarani oleh Imam riwayat sampai Tabarani an Abi Sa'id saking Abu Sa'id innallaha kataba alaikumul jum'ata fi maqami hadza innallaha subhanahu Allah kataba ikum wajib bagi sapa Allah alaikum ing tasih sira kabeh al jum'ata ing salat Jumat fi maqami ing dalam panggonan adek ingsun hadza ya iki fi saati ing dalam waktu ingsun hadzi ya iki saat iki waktu fi syahri ing dalam sasi ingsun hadza ya iki syahri fi ami dalam tahun ingsun ya hadza ya iki tahun ila yaumil qiyamati tumeka maring dina kiamat man tarakaha man tesebang taraka iku ninggal sepaman ing Jumat bi ghairi uzrin kelawan tanpa uzur ma'a imamin atilin serta imam kang atil atau imamin syairin atau imam sing ora atil yang zalim fala jumi'a lahu syamluhu wala furika lahu fi amrihi fala jumi'a ora dikumpulake lahu kedue man samluhu apa persatuane man wala furika lan ora dibarokai sabalah kudu iman fi amrihi dalam urusan iman ala eling-eling wala sholata lahu wala sholatan ana salat kemujud lah kudu iman ala eling-eling wala hajjan ana haji kemujud lah kudu iman ala eling-eling wala birra lan ora ana kebaikan kemujud lah kudu iman ala wala shadaqata lahu lan ana sedekah kemujud lah kudu iman. Diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu Rasulullah bersabda innallaha kataba alaikumul jum'ah sesungguhnya Allah mewajibkan atas kalian semua sholat Jumat. Nah, Allah mewajibkan fi maqami hadza di tempatku ini, tempat berdiriku ini, pada jam ini juga, bulan ini dan tahun ini, sampai hari kiamat. Dan siapa yang meninggalkan sholat Jumat
dengan sengaja tanpa ada uzur, yaitu sholat itu hanya 2, tiduran atau lupa. Atau seorang muslim yang tinggal di daerah yang di sana belum banyak orang Islamnya. Untuk mazhab Syafi'i yang berkewajiban melaksanakan sholat Jumat itu kalau sudah ada 40 orang laki-laki semua, ada dewasa semua, ya sudah kewajiban, sudah mukallaf, sudah balik. Tapi ada imam yang lain hanya 4 orang juga sudah kewajiban semata. Atau sudah musafir, ya. Nanti ada beberapa orang yang tidak wajib Jumatan. Ma imamin adilan atau imamin syairin, baik imamnya ya imamnya adil maupun imam yang lanjut yang zalim, tetap kita wajib Jumatan. Kalau meninggal dengan syaitan ma'dzur, fala jumi'alahu syamluhu wala budikalahu fi amrihi, maka tidak bisa dipersatukan dan tidak dibarokahi segala urusannya. Ala wala sholata lahu, dan ketahuilah, ingatlah, ya, dia tidak ada sholat baginya, tidak ada haji baginya, tidak ada kebaikan baginya, dan tidak ada sedekah baginya. Artinya orang yang meninggal sholat Jumat dengan sengaja, maka sholatnya tidak ada gunanya, hajinya tidak ada gunanya, kebaikan yang dilakukan dan sedekah yang diberikan tidak ada gunanya. Wa Abu Dawud dalam meriwayatkan sahih Abu Dawud wal Hakim dan Imam Hakim am Tariq bin Syihab saking Tariq bin Syihab radhiyallahu anhu. Al-Jum'atu haqqun wajibun ala kulli muslimin fi jama'atin. Al-Jum'atu adalah Jumat haqqun iku hak, wajibun kang wajib ala kulli muslimin yang tadi saben-saben wong Islam fi jama'atin ing dalam jamaah illa ala arba'atin kejaba ing atase wong 4. Abdin rupane kaula mamlukin kang dimiliki awi muratin atau wadon au sabiyin atau bocah cilik au maridin utawa wong lara. Diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam Hakim dari Tariq bin Syihab radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-jum'atu haqqun wajibun ala kulli muslimin fi jama'ah. Jumat itu satu hak yang wajib ditunaikan oleh setiap muslim, setiap orang Islam wajib menunaikan salat Jumat secara jamaah, tidak boleh sendiri-sendiri. Kalau tidak jamaah, ya tidak Jumatan namanya. Salat itu bukan salat Jumat, tapi salat zuhur. Kecuali 4 orang yang tidak kewajiban salat Jumat. Yang pertama budak yang dimiliki. Yang kedua orang perempuan, yang ketiga anak kecil yang belum balik, dan yang keempat orang yang sedang menderita sakit, yang sedang sakit tidak kuat pergi Jumatan, yang pergi ke masjid. Kalau sakitnya sakit tidak ketara, masih bisa kemana-mana, ya wajib Jumatan. Sakit hati, sakit panu, sakit kurap, kudis, ya wajib Jumatan. Wa muslimun wa ahmadu wa muslimun an Abi Hurairah radhiyallahu anhu man tawaddaa yaumal jum'ati, manut sing tawaddaa iku wudu sapa man yaumal jum'ati dina Jumat, fa ahsana monggo bagusake sapa man al wudu'a ing wudu, tsumma ata monggo kali teko sapa man al jum'ata ing Jumat ing salat Jumat, wastama'a lan ngrungokake sapa man, wa ansata lan fokus konsentrasi sapa man, hufir mangka di ngapura lahu ketuwe man ma apa dosa bainahu
wa bainal jum'atil ukhra wa ziyadatu 3 ayamin. Ini wa bainaha ini. Bainaha dalam antarane dina Jumat iku wa bainal jum'atil lan dalam antarane Jumat al ukhra kang liya. Wa ziyadatu 3 ayamin lan tambah 3 pira-pira dina. Wa man massal hasa faqad laqa. Wa man tasabang massa iku demek nyentuh sapa man al hasa ing kerikil faqad laqa teman-teman muspro sapa man. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, siapa yang berwudu pada hari Jumat kemudian bulan wudunya dilaksanakan dengan baik, ya, dengan baik sempurna seperti keterangan dulu. Kemudian dia datang ke masjid untuk melaksanakan salat Jumat. Di masjid dia tidak melanggar aturan, tapi wastama awan sota, mendengarkan khutbah dan fokus konsentrasi mendengarkannya, nggak ngantuk. Biasanya ngantuk. Gitu, paling enak nih khutbah mesti ngantuk. Kadang wis ya kadang sudah dilalui sebelum datang sudah tidur. Itu kadang masih ngantuk. Ghufira lahu ma bainahu wa bainal jumatil ukhra, maka dosa-dosanya yang dilakukan antara Jumat itu dengan Jumat berikutnya plus 3 hari dari 10 hari, antara hari Jumat itu dengan hari Jumat berikutnya tambah 3 hari, dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man massal hasa faqad lahu, barang siapa yang menyentuh kerikil maka dia muspro Jumatane. Muspro bahasa Indonesia apa? Percuma. Percuma kalau bahasa Malaysia gratis. Sia-sia. Artinya apa? Artinya orang yang Jumatan pada waktu khotib menyampaikan khutbah kok malah dolanan kerikil. Kalau dulu kan nggak masjid nggak pakai keramik, nggak pakai marmer, tapi masih tanah biasa, ada kerikil-kerikilnya, terus di jalanan itu sia-sia Jumatannya. Ya termasuk misalnya zikir, Jumatan zikir dengan muter tasbih, ini tidak boleh, apalagi ngobrol. Kadang-kadang kalau bawa anak kecil bisa ngobrol anaknya, ya, ini tidak boleh ya. Bahkan biasanya kalau di masjid-masjid NU karena sebelum khatib naik ke mimbar, istilahnya bilalnya, idza qulta li sahibika yaumal jumu'ati ansit wal imamu yakhutubu faqad laghawt aman laghaw fala jumu'ata lah. Idza qulta, kalau kamu mengatakan kepada temanmu pada hari Jumat, ansit, diamlah, diam. Ya, ada temannya, ada orang yang bicara terus diam, itu aja tidak boleh. Apalagi yang ngobrol, saya ngeloroi tok itu loh, menyuruh diam itu melanggar. Ya terus piye? Ya, kalau mau memberitahu ya jangan pada waktu khutbah, setelah selesai diberitahu. Nah, dikasih tahu oleh Bilal ya agak mudeng bahasa Arab. Wa Ahmadullah melibatkan sama Imam Ahmad wal Hakim wal Imam Hakim an Abil Ja'di saking Abil Ja'd radhiyallahu anhu, man taraka thalatha juma'in mutahawinan taba'allahu ala qalbihi. Man utai sebawangi taraka iku ninggal sapa man thalatha juma'in ing 3 pira-pira Jumat mutahawinan hale wong kang ngremehake taba'a mongko ngecap Allah subhanahu wa ta'ala qalbi entase atine man. Selanjutnya diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Hakim dari Abu Ja'ad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa saja orangnya, orang mana saja, orang Arab maupun orang non Arab, Indonesia, Jawa maupun yang bukan Jawa, kalau meninggalkan sholat Jumat sampai 3 kali ya, dan meninggalkannya
tidak ada uzur, dan bahkan mutahawinan, meremehkan Rasul aku nggak usah Jumatan, nggak penting misalnya. Maka tobat Allah ala qalbi, artinya dicap oleh Allah, dicap sebagai apa ini, orang munafik. Nah seperti hadis berikutnya, orang munafik. Wa Tabarani wa an Usamah bin Zaid, man taraka salasa jumu'atin, man utis sebagai taraka kon ninggal sapa man salasa jumu'atin ing tur bira-bira salat Jumat min ghairi udhrin saking tanpa udhur, kutiba mongko ditulis dicatat sapa man minal munafiqina ing setengah saking wong-wong munafik. Ya diriwayatkan oleh Imam Tabarani dari Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu, siapa yang meninggalkan sholat Jumat 3 kali tanpa uzur, maka dia dicatat, ditulis termasuk golongan orang-orang munafik. Wahaka ad-Dainuri anil Auza'i qala kana indana sayyadun wa kana yakhruju fil jumu'ati la yamnuhu makamul jumu'ati minal khuruji fa khusifa bihi wa bulghatihi wa baglatihi fil ardi fa kharajan nasu wa qad dhahabat baglatuhu fil ardi falam yabqa minha illa udunuha wa dhanabuha. Wa dhanabuha ya. Tadi di kitab yang satu enggak ana bae. Orang ana nune. Sing niku lho kan kitab-kitab anyar. Ada. Ya wa dhanabuha. Dikisahkan oleh Imam Ad-Dainuri dari Imam Al-Auza'i. Imam Al-Auza'i mengatakan dulu di daerah kami ada seorang pemburu. Dan pemburu tadi keluar pergi berburu pada hari Jumat. La yanuhu makan Jumatin minal khuruj. Dan tempat dilaksanakan Jumatan tidak menghalanginya dari keluar pergi ke tempat berburu. Nah, apa yang terjadi? Ya sangat mengerikan. Pemburu tadi ditelan bumi, ya ambles ke dalam bumi bersama binatang tunggangannya yaitu bighal. Bighal itu hewan blasteran antara kuda dengan keledai. Ya, keledai kuda nikah dengan nikah siri dengan khimar dengan keledai. Nah, punya anak namanya bighal. Dan biasanya ukurannya lebih besar daripada keledai, lebih kecil dari kuda. Nah, ini orang tadi pemburu bersama bighalnya ditelan bumi, masuk ke dalam bumi. Terus orang-orang yang tahu tuh keluar ya, melihat menolongnya, ternyata nggak bisa. Dan semuanya sudah tertelan bumi. Falam yabqa minha illa udhunuha wa dhanabuha. Yang kelihatan hanya kuping dan buntut dan ekornya bighal tadi. Wahaka Ibnu Abi Syaibah an Mujahid anna qauman kharaju fi safarin hina hadara al-jum'atu fattara alaihim khiba'uhum naran min ghairi narin yarunaha. Qala al-Yafi'i balaghana anna al-mauta la yu'adzabuna lailatal jum'ati tasrifan li hadzal waqti. Imam Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dari Imam Mujahid bahwa kauman, ada beberapa orang
pergi dalam safar, keluar untuk perjalanan jauh, ketika sholat Jumat sudah waktunya sudah masuk waktu sholat Jumat, kamu Jumatan dulu kok malah langsung berangkat. Nah, zaman dulu kalau pergi jauh-jauh kan istirahatnya itu menggunakan tenda, kayak tenda-tenda. Nah, ketika mereka sedang beristirahat di tenda, ini tendanya terbakar api semuanya, dan apinya tidak seperti api yang biasa. Nggak tahu ini seperti apa ini. Makanya nggak seperti api yang biasa mereka lihat. Qala al-Yafi'i, Imam Al-Yafi'i mengatakan balaguna annal mauta la yu'adzabuna ila al-jum'ati tasifan hadal waqti. Ya, telah sampai kepada kita bahwa orang-orang mati dalam kubur tidak diazab oleh Allah pada malam Jumat karena memuliakan waktu ini, waktu hari Jumat. Ya, jadi orang yang meninggal di dalam kubur itu kalau hari Jumat libur siksanya. Tapi ini ya, orang musafir ini malah disiksa oleh Allah. Mereka dibakar bersama tenda-tendanya gara-gara meninggalkan salat Jumat. Wa hadza al-Auza'i an Maisarah ibni Jalis annahu marra bima qabili babi taumah wa qaidun yaquduhu wa kana makfufan. Faqala assalamualaikum ahlul qubur antum lana salafun wa nahnu lakum taba' wa rahimanallahu wa iyyakum wa ghafara lana wa lakum. Diriwayatkan Imam Auza'i dari Maisarah bin Jalis. Maisarah yang Arab itu orang laki-laki. Kalau orang Jawa perempuan, Bu Maisarah. Kalau sana Pak Maisarah. Maisarah bin Jalis. Ya, beliau melewati kuburan. Ada beberapa kubur di salah satu kuburan. Dan kuburannya banyak kuburnya. Ya, pemakaman. Kubur di daerah Babu Taumah. Ini mungkin nama daerah, nama desa atau nama. Dia bersama seseorang yang menuntunnya. Dan Maisarah binti Jalis ini orangnya buta, makfufan, tunanetra buta. Lalu ketika lewat, beliau memberi salam kepada ahli kubur. Assalamualaikum ahli kubur. Ya, semoga salam sejahtera untuk kalian semua, wahai ahli kubur. Antum lana salafun, kalian mendahului kami dan kami akan mengikuti kalian. Semoga Allah merahmati kami dan kepada kalian, dan semoga Allah mengampuni kami dan kalian semua. Waradallahu lan balikake Allah ruha ing roh fi rajulin dalam wong lanang siji minhum saking ahlul kubur. Fajabahu mangko jawabi sapa rajul hu ing Maisarah bin Jalis. Faqala tuba lakum ya ahlad dunya hina tahujjuna fi syahri arba'a marrat. Nah, setelah Maisarah bin Jalis tadi memberi salam kepada ahli kubur dan mendoakannya, Allah mengembalikan roh kepada salah satu penghuni kubur tadi, ya, dan dia menjawab salamnya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus tubalakum ya ahlad dunya, bejo kemayangan, beruntung kalian, penduduk dunia yang masih hidup di dunia, kalian bisa haji sebulan 4 kali. Ya, beruntung kalian bisa haji sebulan 4 kali. Qala wa ila aina? Mbah Maisarah bin Jalis tadi bertanya, loh haji kemana? Ya kami gak kemana-mana kok, bilang haji 4 kali. Haji kemana? Ya rahmukallah, semoga Allah merahmatimu. Qala ilal jum'ati. Apa ma ta'lamuna annaha hajjatun mabrurun maqbulah. Haji kalian ya ke masjid sholat Jumat. Apakah kalian tidak tahu bahwa sholat Jumat itu sama dengan haji mabrur yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, maka dari itu saya berpesan kepada
diri saya dan kepada bapak-bapak yang hadir, juga kepada yang menyimak tayangan ini, terutama yang laki-laki dan ibu-ibu. Nanti jangan lupa mengingatkan bapak-bapaknya dan anak-anak supaya kalau Jumatan jangan mepet-mepet ya, usah azan kedua baru wudu, terus gugur kabeh ya. Terus lari-lari ya, gak ngantuk ya. Kalau bisa ya datang sebelum khotib. Supaya kan khutbah itu sebagai pengganti sholat yang 2 rakaat. Biasanya kalau sholat 4 rakaat, ini cuma 2 rakaat, yang 2 diganti dengan khutbah ya, ada yang berpendapat seperti itu ya. Maka supaya Jumatan sempurna harus mendengarkan khutbah. Nah, ini udah diniatkan mendengarkan khutbah ya, kalau di dalam masjid kok ngantuk ya wis anjen sepejane. Allah menghendaki seperti itu, tidak bisa ditolak. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang saya hormati, karena ini anak-anak ada jadwal kuliah jam 8, ini tinggal 6 menit. Jago HP ya, boleh diaktifkan dulu HP-nya, tapi jangan kenceng-kenceng. Ya, semoga yang saya sampaikan tadi bermanfaat. Langsung nih. Langsung didoakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa amalan mutaqabbalan. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa', amin qalbin la syai', amin nafsin la tashba', amin da'watin la yustajabu laha. Allahumma inna nasta'udu'uka ma 'allamtanahu fardudhu ilayna inda hajatina ilayk wa la tunsina rabbil alamin. Allahumma aghfirna bihalalika an haramik wa bi ta'atika an ma'siyatik wa bi fadlika amman siwak. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min khasirin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatih. A'udzu billahi bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa radin sunna amin. Akhir kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Abah Munif. Monggo pengawasan Uniko kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santrinya Ngajinya pada kusut. dong ngantuk kabeh. Ngantuknya. Begini. Oke, Bapak Ibu.